dan PUPR agar kita pinjemlah beberapa pompa portable gitu untuk kita pasang di beberapa tempat sambil mencari selang yang agak panjang sehingga ada satu rekayasa pemompaan yang menurut saya bisa jauh lebih baik gitu. Ini ya. Maka kita minta untuk digenjot, diperbaiki, insya Allah jam 12 ini akan selesai. Jadi masyarakat kita minta untuk siaga karena kondisi ini diperkirakan oleh BMKG sampai dengan tanggal 3. Sigap dan tanggap, dua kata gambaran Ganjar dalam kinerjanya. Kota Semarang diserang banjir dadakan sejak pada hari Sabtu 31 Desember 2022. Masih belum surut sampai Selasa 2 Januari 2023. Beberapa wilayah di ibu kota Jawa Tengah itu masih dilanda banjir cukup dalam. Diketahui banjir mengepung kota Semarang setelah sebelumnya wilayah itu diguyur hujan selama 2 hari yang dimulai sejak Jumat sore 30 Desember 2022 hingga Sabtu 31 Desember 2022. Prediksi akan terjadi hujan yang cukup lebat. Maka kemarin Pak Menhub menghubungi saya agar kami berkoordinasi dengan BMKG, dengan BNPB. Dan kita sudah buatkan surat kondisi kedaruratan. Betul ternyata ini terjadi. Maka sepanjang malam sampai pagi saya berkoordinasi dengan para bupati wali kota. Tadi Bu Ita, wali kota Semarang juga sudah telepon, maka kita minta untuk di-on-kan. Karena hujannya kemarin lebat. Frekuensinya juga cukup panjang sampai dengan hari ini dan kapasitas beberapa pompa cukup optimal, namun kita mau cek untuk memastikan mereka on semuanya. Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah tentu saja langsung memantau titik-titik banjir di kota Semarang pada saat itu juga. Mulai dari Simpang 5, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gajah, dan Jalan Tambak Dalam Raya. Ganjar juga telah meminta bantuan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bersama pihak terkait untuk melakukan rekayasa cuaca di pantai utara atau Pantura Jateng yang dilanda cuaca buruk sejak Jumat pekan lalu. Ia menyebutkan BMKG sebelumnya mengungkapkan bahwa kondisi cuaca buruk akan berlangsung hingga Selasa mendatang 3 Januari 2023. Ada yang sudah lapor tadi dari Pekalongan, sekitar Jombang, terus kemudian Pati, Semarang yang bawah, alhamdulillah jam 8 tadi masih cukup tinggi, hampir sama dengan trotoar. Tapi tadi saya ngecek ke sana sudah mulai surut. Mudah-mudahan kalau hujannya surut langsung bersih. Itu memastikan pompa-pompa jalan. Namun demikian saya minta agar logistik disiapkan, tempat evakuasi disiapkan, memastikan titik-titik yang perlu mendapatkan perhatian bisa diprotek. Seperti sekitar pompa itu mesti wajib mendapatkan perhatian utama untuk memastikan seluruh pompa jalan. Kami tadi dengan pagi-pagi dengan BPW sudah meminta karena ada kondisi pompa yang harus dipelihara, maka kita minta untuk digenjot, diperbaiki, insya Allah jam 12 ini akan selesai. Jadi masyarakat kita minta untuk siaga karena kondisi ini diperkirakan oleh BMKG sampai dengan tanggal 3. Ganjar Pranowo memantau sejumlah titik banjir di kota Semarang. Sambil goa sepeda, Ganjar meninjau kampung di sebelah kali Tambak Rejo dan banjir Kanal Timur yang masih terendam banjir setinggi lutut orang dewasa. Di lokasi tersebut juga didirikan dapur umum dari Polda Jawa Tengah untuk membantu warga yang terdampak banjir. Tambak Harjo ini bagian yang masih relatif agak lama genangannya. Tadi Pak Camat menyampaikan aliran sungainya ke Sungai Tenggang, tapi Sungai Tenggangnya penuh hari ini. Maka mestinya dibawa ke sungai apa gitu jenenge? Banjir Kanal Timur. Kalau dari Tenggang penuh sebenarnya dari sini bisa ke Kanal Banjir Timur ini. Nah kalau bisa dimasukkan sini effortnya satu, kita butuh pompa portable. Kalau kemudian matahari udah kelihatan, kering, ini kesempatan kita nyedot cepet-cepet. Kemarin malam kan sempat terjadi hujan meskipun sebentar, ini membuat kita makin kalkulatif lagi untuk menghitung jangan sampai
posisinya makin tidak terkendali. Pak Basuki hari ini mau ke sini, saya mau sampaikan beberapa titik genangan yang cukup lama. Rasa-rasanya kita butuh kerjasama antara Pemkot, Pemprov sama Kementerian PUPR agar kita pinjemlah beberapa pompa portable gitu untuk kita pasang di beberapa tempat sambil mencari selang yang agak panjang sehingga ada satu rekayasa pemompaan yang menurut saya bisa jauh lebih baik gitu. Ini ya. Untuk mempercepat pengurangan debit genangan air di Tambak Rejo, Ganjar bakal berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait penyediaan pompa portable tambahan. Ganjar mengatakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan meninjau beberapa titik banjir di Kota Semarang termasuk di Tambak Rejo. Ia mengungkapkan lamanya banjir yang terjadi di Tambak Rejo lantaran tak berfungsinya pompa air di Politeknik Pekerjaan Umum Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Ganjar mengatakan bakal kembali mengumpulkan kepala daerah agar kebutuhan yang diperlukan untuk penanganan banjir bisa segera diprioritaskan. Sementara Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo menuturkan secara umum banjir rob berdampak pada aktivitas masyarakat yang tinggal di sekitar pelabuhan dan pesisir. Jika terjadi secara masif, banjir rob juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Misalnya, mengubah fisik lingkungan, penurunan kualitas lingkungan, dan kerugian ekonomi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2016 tengah membangun Giant Sea Wall atau tanggul pantai raksasa di pesisir pantai Jakarta. Melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development, tanggul raksasa ini membentang sepanjang 790 meter. Ini merupakan proyek strategis nasional untuk sebagai upaya penanggulangan banjir rob dan penataan kawasan pesisir utara Jakarta. Pemerintah Kota Medan bekerja sama dengan PUPR pada 2022 membangun tanggul pengendali banjir rob di Kecamatan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Ditargetkan pembangunan tanggul rob di zona A akan selesai pada Desember 2022. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembangunan tanggul di zona B, C, dan D, serta pembangunan rumah pompa.